Semua hal terjadi atas kehendak Allah. Dari awal mula benih kehidupan sampai nanti berakhirnya zaman, Allah juga menentukan takdir manusia. Dari ditiupkannya ruh ke dalam jasad hingga manusia bersua dengan kematian, Nabi Isa telah memenuhi takdirnya diangkat ke langit. Nabi Isa kini tengah menunggu takdirnya yang lain kembali diturunkan ke bumi sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Kesana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Keyakinan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan konsekuensi dari iman kepada yang gaib. Dan turunnya Nabi Isa jelas merupakan peristiwa gaib bagi manusia. Peristiwa ini seperti diceritakan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, akan terjadi menjelang hari kiamat dan termasuk salah satu dari rentetan peristiwa yang menandakan dunia ini akan segera berakhir. Dalil dan argumentasi tentang turunnya Nabi Isa sangat kuat, sedangkan di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan akan kembalinya Nabi Isa di akhir zaman. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran surat Az-Zukhruf 61. Ayat ini beberapa ayat sebelumnya berbicara tentang Nabi Isa dan bahwa Nabi Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, juga menegaskan akan tanda-tanda hari kiamat. Jika telah tiba masanya, Nabi Isa akan turun ke muka bumi di tempat yang disebut-sebut Rasul dengan Manaratul Baidah atau Menara Putih. Rasulullah SAW bersabda, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan ja'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih Damaskus, Suriah. Menara putih yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah menara putih di Masjid Umawi di bagian timur masjid. Itu sebabnya menara ini dinamai dengan Menara Putih atau Menara Isa Al-Masih. Nabi Isa turun ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Menyaksikan kedatangan Nabi Isa, imam sholat yang sudah siap lalu mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam menolak dan memberikan kesempatan pada sang imam untuk tetap memimpin sholat subuh, sementara Nabi Isa alaihissalam sebagai makmum. Imam salat ini adalah Imam Mahdi, pemimpin pasukan kaum muslimin yang sedang bersiap siaga untuk berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Runtutan kisah ini diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW selanjutnya mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi, lalu pemimpin mereka tiada mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan kronologi beberapa tanda hari kiamat yang berhubungan satu sama lain, termasuk tentang turunnya Nabi Isa. Diawali dari peristiwa pertempuran besar yang melibatkan apa yang diistilahkan Rasul dengan bangsa Romawi melawan pasukan yang disebut datang dari Madinah. Pasukan dari Madinah akhirnya keluar sebagai pemenang, walaupun sepertiga dari mereka melarikan diri dan sepertiga lainnya mati syahid. Jadi hanya sepertiga pasukan yang merasakan kemenangan tersebut. Pasukan ini kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, mendadak terdengar suara teriakan setan, sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga kalian.
Mereka pun segera bergegas pulang, namun ternyata berita tersebut tidak benar. Dajjal baru muncul setelah mereka sampai di Syam. Mereka pun bersiap menghadapinya. Dalam persiapan perang melawan Dajjal itulah Nabi Isa datang. Beliau kemudian memimpin mereka melawan Dajjal. Jadi begitulah urutan peristiwa hingga turunnya Nabi Isa. Beliau turun tepat setelah keluarnya Dajjal yang berbuat kerusakan di muka bumi. Selain keterangan waktu dan tempat yang telah disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis juga menyebutkan ciri fisik Nabi Isa dan kondisinya ketika diturunkan. Disebutkan bahwa Nabi Isa merupakan pria dengan perawakan sedang, dengan dada bidang dan kulit putih kemerahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali Nabi Isa karena beliau pernah bertemu dengannya ketika malam beliau diisrakan. Sebagaimana beliau juga bertemu dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saat aku diisrakan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang, sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan." Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalam hadis lain beliau menyebutkan Nabi Isa mirip dengan salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. "Ditampakkan kepadaku para nabi, ternyata Musa adalah salah satu jenis laki-laki seperti laki-laki Bani Syanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata beliau mirip dengan orang yang telah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Aku pun melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu sahabat kalian, maksudnya beliau sendiri. Dan aku melihat Jibril alaihissalam, ternyata dia mirip dengan orang yang pernah aku lihat memiliki kemiripan dengannya, yaitu Dihya." Dalam riwayat Ibnu Rum disebut Dihya bin Khalifah, hadis riwayat Muslim. Ketika turun, Nabi Isa mengenakan 2 potong pakaian yang dicelup dengan pewarna saffron sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Saffron atau yang dalam bahasa Arab disebut zafaron sebetulnya merupakan sejenis bunga yang banyak tumbuh di daerah Asia Barat Daya. Bunga saffron biasanya sering dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan pewarna. Selain mengenakan 2 potong pakaian yang berwarna kuning, juga disebutkan bahwa beliau turun dengan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat, dengan rambut yang lurus tergerai sampai menyentuh bahu beliau. Rambut beliau nampak basah seperti orang yang baru selesai mandi. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sesungguhnya kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetesi meski tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Disebut Dihya bin Khalifah, hadis riwayat Muslim. Ketika turun, Nabi Isa mengenakan 2 potong pakaian yang dicelup dengan pewarna saffron sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Saffron atau yang dalam bahasa Arab disebut zafaron sebetulnya merupakan sejenis bunga yang banyak tumbuh di daerah Asia Barat Daya. Bunga saffron biasanya sering dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan pewarna. Selain mengenakan 2 potong pakaian yang berwarna kuning, juga disebutkan bahwa beliau turun dengan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat, dengan rambut yang lurus tergerai sampai menyentuh bahu beliau. Rambut beliau nampak basah seperti orang yang baru selesai mandi. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sesungguhnya kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara 2 kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetesi meski tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud.